Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Mungkin kita sebagai orang Banua sudah sangat tidak asing lagi jika mendengar nama Sari Gading. Dan kita mungkin akan tertuju kepada sebuah produk jamu. Nah, di video kali ini kita akan mengulas request dari Sobat Sanak tentang asal-usul nama Sari Gading. Bagaimanakah kisah asal-usul atau sejarahnya? Silakan simak video ini sampai habis. Nama Sari Gading di Kalimantan Selatan identik dengan produk jamu yang dikelola perusahaan jamu tradisional Sari Gading. Perusahaan ini berdiri 10 Oktober 1958. Terbentuk usaha perorangan yang berlokasi di Kota Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Nama Sari Gading juga menjadi nama jalan, yakni Jalan Sari Gading, Kecamatan Barabai. Bahkan namanya pun diabadikan pada gunung bernama Sari Gading di kawasan wisata air panas Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah. Dari asal-usul nama Sari Gading dalam sumber lokal, ada beberapa versi. Versi pertama, nama Sari Gading berasal dari nama kain khas Banjar, kain Sari Gading. Mitos kain Sari Gading dulunya ini dipakai Putri Junjung Buih. Pada masa lalu, masyarakat Hulu Sungai tidak berani memakai sarung atau tapih ini karena takut akan kualat dengan sang putri. Penyakit yang dianggap tak bisa disembuhkan secara medis tersebut adalah penyakit karena keturunan. Makanya pengobatannya harus menggunakan kain tenun Sari Gading. Adapun versi kedua, nama Sari Gading diambil dari nama seorang pahlawan atau pejuang dari Sulawesi yang berjuang dan meninggal di Barabai bernama Sauri Gading. Sawiri Gading adalah tokoh utama dalam naskah Lagaligo. Kemudian, nama Sauri Gading adalah nama seorang putra Raja Luwu dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Namun, untuk memudahkan lidah, jadilah Sari Gading. Dan nama Sari Gading ini juga diabadikan pada nama jalan di mana perusahaan jamu Sari Gading berada. Bagaimana keberadaannya di Kalimantan Selatan? Dari penelusuran sejarah Banjar, nama Sari Gading muncul ketika revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan tahun 1945-1949. Pada era itu terbentuk gerakan rakyat pengejar pembela Indonesia Merdeka di Birayang pada 10 Oktober 1945 dipimpin Abdurrahman Karim sebagai komandan umum. Sehubungan dengan usaha-usaha tersebut, Haji Damanhuri diperintahkan ke Kalimantan Timur untuk mencari senjata dan mengembangkan perjuangan serta mencari hubungan agar kesatuan organisasi ini mempunyai kekuatan yang mampu menghadapi Nika. Berikutnya, Haji Damanhuri melaksanakan tugasnya dengan berhasil membawa sepasukan pejuang yang bersenjata lengkap berkekuatan 25 orang menuju Birayang. Di antaranya terdiri dari John Masail, Made Kawes dari Tabanan, Bali, Muhammad Tahir, Asikin, Jamhur, serta Sari Gading. Sari Gading yang diperkirakan pejuang dari Sulawesi Selatan yang merantau ke Kalimantan Timur. Kemudian bergabung dengan pasukan Haji Damanhuri berjuang ke Kalimantan Selatan. Dalam perjalanan, rombongan pasukan John Masail yang sedang dalam keadaan istirahat di hutan Jawa Lanteng Lok Batu itu mendadak diserang polisi dan militer Belanda. Serangan itu datang dari segenap jurusan dengan kekuatan yang besar. Pasukan John Masail terpaksa menghindar menyelamatkan diri sambil mengadakan perlawanan. Yang selanjutnya malam hari itu meneruskan perjalanan menuju Birayang. Di kampung Kumpang Maligung inilah rombongan pasukan John Masail hancur dan beberapa orang akhirnya tertangkap.
Sementara itu, Sari Gading yang menyamar ditembak mati oleh polisi Belanda sewaktu dia menumpang mobil taksi di Banua Binjai atau kota Barabai hendak ke Banjarmasin. Dari cerita turun-temurun masyarakat yang dilansir serba-serbi.blogspot.com, Sari Gading sedang ditunggu oleh teman-teman seperjuangannya di Banjarmasin. Sari Gading pun keluar hutan. Namun sesampainya di pantai Hambawang, perjalanan Sari Gading terhenti oleh pasukan Belanda. Kemudian Sari Gading ditangkap dan dibawa kembali ke kampung Banua Binjai. Di Banua Binjai, Sari Gading dihukum tembak oleh polisi KNI. Jenazahnya dimakamkan di kubur muslimin Desa Banua Binjai yang sekarang ini kuburan muslimin Desa Banua Budi, persis di persimpangan jalan ke arah Pandawan dan Kambat. Selanjutnya, makamnya dibongkar dan kemudian dipindahkan ke makam pahlawan Kusuma Bangsa, Pagat, Batu Benawa. Pada wilayah Desa Banua Budi RT 4, ada beberapa situs atau tempat yang dapat dihubungkan dengan pahlawan Sari Gading ini. Di antaranya adalah rumah dari kayu berhalaman luas ada di RT 4 Desa Banua Budi yang ditempati oleh masyarakat Desa Banua Budi yang dipanggil Nenek Tair. Menurut cerita masyarakat, agak jauh di belakang rumah inilah dulu pahlawan Sari Gading ditembak. Dan kemudian agak ke dalam, melewati kebun kelapa, kita akan menemukan jembatan kecil dari kayu ulin dilingkupi rimbun daun rumbia. Itulah jembatan Sari Gading yang menurut cerita pula di tempat ini pula dulu jenazah pahlawan Sari Gading dimandikan. Persis di belakang kiri jembatan terdapat bekas sumur yang tertutup dedaunan. Masyarakat menyebutnya sumur Sari Gading. Air dari sumur inilah yang digunakan untuk memandikan jenazahnya. Sobat Sanak semuanya, demikian tentang asal-usul Sari Gading atau sejarah Sari Gading dari Barabai, Hulu Sungai Tengah. Menuju ke Pasar Nagara, pastinya melewati salah satu jembatan yang bernama Jembatan Andi Tajang. Di video kali ini, Banjar Alkisah akan membagikan kisah sejarah yang direquest oleh Sanak tentang sejarah para pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1949 melawan penjajah Belanda di wilayah Nagara Daha, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sejarah heroik tentang perang terbuka antara rakyat Nagara dengan Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 1949 yang kemudian dikenal dengan istilah Palagan Nagara. Mengutip dari buku Refleksi Palagan Nagara 2 Januari 1949, tulisan dari Haji Lamran Lajim tahun 2005 yang disampaikan pada peringatan Hari Legium Veteran Republik Indonesia dan peringatan Palagan Nagara. Pada bulan Oktober 1945, atas prakarsa Panitia Persiapan Republik Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Umar Rashid, dilakukan pengibaran bendera merah putih dan nyanyian Indonesia Raya di halaman kantor Kiai Wedana Muhammad Yusran. Diikuti tidak kurang dari 40 orang. Inilah tonggak pertama pengambil alihan sementara pemerintahan di Nagara sepeninggal Jepang, dan ketika itu Belanda belum datang ke Nagara. Pada bulan Desember 1945, datang ke Nagara ekspedisi pertama beranggotakan 9 orang yang diutus Bung Tomo untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia dan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Mereka terdiri Haji Ahmad, Haji Burhan, Haji Asnawi, Haji Maran, Haji Muradi, Jamran, Jaderi, Atu, dan Abdul Manaf. Mereka semua juga adalah orang Nagara, kecuali Haji Muradi berasal dari Amuntai. Mereka bergabung dalam Barisan Pemberontak Penghubung Rakyat Indonesia Kalimantan, yang sebelumnya singgah di Samuda Sampit dan terus ke Nagara.
Mereka itu bersama para pejuang setempat berunding dan mengupayakan perekrutan para pejuang untuk mengantisipasi datangnya pasukan Belanda. Walaupun suasana politik cukup panas, namun Nagara relatif tenang sampai 1947. Tentara yang sudah masuk ke Nagara belum menyulut konflik dengan masyarakat, kecuali hanya insiden-insiden kecil. Meskipun demikian, Belanda tetap mewaspadai daerah Nagara sebagai daerah potensial yang berbahaya. Hal ini karena beberapa pertimbangan. Masyarakat Nagara terkenal agamis dan banyak terdapat ulama. Bahkan di masa lalu, Nagara merupakan sentral tempat orang belajar agama, terutama dari daerah hulu sungai atau Banua Lima, sehingga ada ungkapan belum alim kalau belum mengaji ke Nagara. Dari pengalaman Belanda di setiap daerah yang agamis dan banyak ulamanya, pasti gigih perlawanannya terhadap penjajah, seperti di daerah Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Makassar, dan lain-lain. Di mana ada perlawanan para pejuang, maka disitulah ada teriakan takbir bergema. Merdeka! 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 Masyarakat Nagara saat itu relatif sejahtera kehidupan perekonomiannya karena kemajuannya industri kecil dan rumah tangga, terutama kerajinan besi serta perdagangan. Belanda mencurigai masyarakat Nagara akan menyuplai logistik dan persenjataan ke daerah-daerah lain, terutama lewat sungai yang saat itu merupakan prasarana transportasi utama. Untuk mengantisipasi ancaman ini, maka pada akhir tahun 1948, Presiden Belanda di Banjarmasin, Egi Delman, mengirim seorang tokoh diplomasi Belanda bernama Van der Plas ke Nagara. Ia datang menjumpai seorang ulama besar Nagara, saat itu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zakpar. Permintaannya agar dengan karismanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zakpar dapat menjinakkan potensi rakyat Nagara dan sekitarnya. Tegasnya agar jangan sampai rakyat dan pejuang angkat senjata melawan Belanda. Sebagai imbalannya, ulama besar ini akan diberi jabatan Qadi Besar di Kalimantan Selatan atau menjadi Ketua Jamiah Islamiyah Kalimantan Selatan bentukan Belanda. Mendapat gaji besar dan mobil mewah merek Dakje yang saat itu hanya dimiliki 2 orang di Kalimantan Selatan, yaitu Gubernur Belanda dan Haji Umar Lampehong. Diceritakan, Van der Plas diperkirakan seorang berdarah Indo-Belanda atau Blisteran, berbadan tinggi besar, hidung mancung, namun berkulit sawo matang. Ia mendarat di Kampung Pakandalam atau Paramayan sekarang. Dan speedboat yang ditumpanginya ditambatkan di sungai depan rumah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zakpar. Bersamanya ikut 4 orang pejabat Belanda. Van der Plas yang konon pernah mempelajari tentang agama Islam di Mekah bercakap-cakap dengan Tuan Guru Kiai Haji Zakpar menggunakan bahasa Arab yang kalau dipahami maksudnya mengajak kerjasama tersebut. Namun Tuan Guru Kiai Haji Zakpar menolak dengan halus permintaan tersebut. Alasan beliau, dirinya sudah tua, sudah dekat dengan kematian. Tidak berambisi lagi menduduki jabatan-jabatan prestisius atau mengejar harta berlimpah. Soal perjuangan diserahkan kepada kemauan rakyat saja. Padahal sebenarnya beliau anti penjajahan dan putra beliau di Hejaz Arab Saudi, Haji Muhammad Sa'ya, yang menjadi anggota Komite Kemerdekaan Indonesia di Hijaz selalu mendorong agar perjuangan terus dikobarkan. Tidak itu saja, hampir setiap hari, terutama malam hari,
berdatangan para pemuda pejuang di Banua Lima minta dimandikan dengan Tuan Guru Haji Jakpar supaya lebih memiliki kekuatan untuk berjuang melawan Belanda. Menghadapi jawaban tersebut, Van der Plas pulang dengan tangan hampa dan mencoba melakukan pendekatan-pendekatan di daerah lainnya. Konon menjelang akhir hayatnya, Van der Plas sempat masuk Islam karena ilmu agama yang pernah dipelajarinya dan kesadaran bahwa penjajahan yang dilakukan bangsanya tidak bisa dibenarkan diukur dari segi manapun. Sehubungan dengan gencarnya upaya Belanda mematikan kemerdekaan, maka di seluruh wilayah Indonesia perlawanan terus bergolak. Pasca agresi II ke seluruh wilayah Indonesia termasuk ke Nagara, maka segenap komponen perlawanan yang sudah terbentuk sebelumnya bangkit. Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 atau Pertahanan Kalimantan yang terbentuk tanggal 18 November 1946 di bawah pimpinan Haji Hasan Basri menginstruksikan perlawanan rakyat di segenap bumi lambung Mangkurat. Di Nagara, surat instruksi tanggal 25 Desember 1948 tersebut dibawa oleh Arizal dan Ishak Hashim. Perang terbuka dengan tentara Belanda di Nagara pada mulanya terjadi karena salah seorang pejuang, Ali Din, pada tanggal 2 Januari 1949 dipanggil oleh polisi kilat untuk datang ke kantor. Katanya untuk menyerahkan senjata-senjata untuk pasukan Republik. Ternyata Belanda berkhianat. Ali Din justru ditangkap karena dianggap mengorganisasi perlawanan terhadap Belanda. Akibatnya, para pemuda pejuang dan anggota masyarakat berkumpul di Hamayung dan di bawah komando Pambakal Arban atau orang tua Ali Din melakukan penyerangan selepas sholat zuhur ke markas polisi kilat Belanda di Tambak Bitin. Tidak kurang dari puluhan ribu orang pejuang dan rakyat ambil bagian dalam pertempuran tersebut. Tidak saja dari Nagara, tapi juga dari daerah-daerah sekitarnya yang ikut bergabung. Menurut saksi hidup Masrah dan Hamzah, sebelum penyerangan dengan berjalan kaki, berkumpul di Hamayung dan seluruh rakyat mempersiapkan makanan dengan mengawah serta berdoa bersama. Dalam pertempuran ini bertindak sebagai komandan adalah Arpan Kacil dengan wakilnya Abdul Maki. Dengan formasi pasukan terdiri Utuh Nasri alias Andi Tajang yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama jembatan di Nagara. Seterusnya bernama Basuni Jamhari, Abdus Sani, Rahimin, Ilas, Ibus, Haji Masrani, Otati, Haris, Kadiri, Ahmad Sanusi, dan lain-lain. Perlawanan ini melibatkan 8 kampung, dan penulis sejarah ini Lambran Lajim sebagai pelatih kemiliteran dan penghubung markas ALRI Divisi 4 A Pertahanan Kalimantan. Memimpin pasukan dari Pakandalam. Rakyat dan pejuang saat itu hanya bermodalkan semangat jihad perjuangan lillahi ta'ala karena bersenjata sederhana, yakni parang, keris, tombak, mandau, sedikit senjata api, hanya 3 buah Lee Enfield, masing-masing pelurunya 1 underbag dan beberapa senjata api rakitan sendiri. Pertempuran berkobar sejak waktu asar sampai subuh. Dalam pertempuran terbuka tersebut diketahui gugur 8 pejuang, yakni Haji Hasim, Haji Jakpar, atau bukan Tuan Guru Haji Muhammad Jakpar yang kita ceritakan di atas. Seterusnya Saludin, Kambran, Mu'id, Asri, Rahimin, dan seorang perempuan Fatimah. Kalau dihitung dengan logika, meskinya korban sangat besar, sebab rakyat yang menyerbu sangat banyak dan dihadapi pasukan Belanda dengan senjata-senjata modern dan otomatis. Serangan tambahan juga dilakukan tengah malam.
namun tetap gagal tangsi Belanda yang hampir saja dikuasai oleh para pejuang kalau tidak datangnya bala bantuan baru dari pihak Belanda. Pejuang yang ditugasi memutus telepon tidak berhasil, sehingga pasukan Belanda masih bisa berkomunikasi minta bantuan daerah lain. Para pejuang akhirnya mundur untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Sebab ketika itu berdatangan bala bantuan tentara Belanda beberapa kompi, baik dari Kandangan, Amuntai, dan juga dari Banjarmasin dengan kapal perang 4 buah. Mereka menghindar ke belakang rumah atau berendam di air guna mengorganisasi kekuatan baru guna melakukan serangan gerilya di lain waktu. Tidak diketahui berapa jumlah tentara Belanda yang tewas dan luka-luka, diperkirakan cukup banyak. Sebab terjadi pula kesalahan sandi antara tentara Belanda yang datang dari Kandangan dan Amuntai saling baku tembak yang dikiranya musuh atau pejuang. Tentara Belanda yang terdiri dari KL atau KNI kelihatannya sangat takut. Karena apabila ada gerakan terlihat pada tumbuhan belukar, langsung diberondong dengan senjata otomatis. Padahal ternyata hanya ayam atau anjing liar saja. Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyerah, wajah sampai ke puting.